Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allam. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kabbir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segenap para ustaz, para hujjat, sesepuh dan orang tua dan seluruh jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini membawa nikmat iman dan Islam, membawa nikmat kesehatan, kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai orang yang ngaji, orang yang menuntut ilmu, maka perlu kemantapan. Mantap yang pertama, mantap dalam menentukan guru. Artinya kalau sudah punya guru, ya udah gurunya, taruhlah gurunya 2 atau 3, itu aja udah, gak usah pindah ke guru-guru yang lain. Dan ini perlu kemantapan. Kemantapannya ini bisa didapat, bisa dihasilkan melalui analisa atau melalui penelitian. Kira-kira bagaimana kita memilih guru? Tinggallah beberapa waktu atau tinggallah beberapa saat untuk menentukan, supaya mantap dan tidak pindah-pindah guru. Namanya ngaji harus mantap kepada gurunya. Kemudian yang kedua, ngaji juga harus mantap kepada satu bidang saja atau bidang-bidang tertentu, supaya bisa mendalami satu bidang saja tapi bisa mendalami benar-benar. Jadi ada yang bisa dipaham, ada yang bisa dimengerti dengan pemahaman yang mendalam. Jangan baru setengah belum hatam pindah lagi, besok pindah lagi, baru 1/4 pindah lagi, magel jadinya. Jadi nggak matang-matang, iya, nggak tuntas belajarnya. Maka mantap dalam satu pembahasan dan juga mantap dalam satu guru ini perlu. Memang kemantapan ini perlu kesabaran. Kemantapan ini perlu satu sikap kuat. Artinya kuat di sini mantap, tetap sabar dan jangan gentar, jangan kemudian mundur cuma gara-gara cobaan-cobaan, cuma gara-gara kesulitan-kesulitan yang ada saat ngaji. Anak pondok itu bapak-bapak biasanya gudikan. Betul ya? Gudik tahu gudik? Korengan biasanya. Korengan. Kadang bukan cuma korengan, temennya pada musuhin dia. Temennya pada musuhin, biasa itu namanya anak baru. Biasanya suka ada yang ngerjain. Tetap harus mantep dan terus nggak boleh mundur. Karena memang ujian-ujian untuk mencapai cita-cita itu sangat banyak. Oleh karenanya perlu yang namanya kesabaran. Jangan hanya menuruti keinginan-keinginan sesaat. Enaknya mah di rumah yang begini, nggak mondok lagi. Telepon bapaknya dah, pulang pak. Sama bapaknya bener, bapaknya boleh aja lagi pulang. Akhirnya nggak jadi lagi mondok dia. Perlu kesabaran. Tidak boleh mengikuti keinginan-keinginan sesaat, keinginan-keinginan yang sifatnya itu enak-enakan, itu nggak boleh. Memang perlu prihatin. Nah yang berikut ini, selain tentang kemantapan, maka diperlukan kesabaran dalam menuntut ilmu.
Ada di halaman 15 kalau yang kitab syarah itu 15. Wayam bagi ayasbiro. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wayam bagi ayasbiro amma turidu nafsuhu wa hawahu. Dan seyogianya, sebaiknya orang yang menuntut ilmu harus sabar dari apa yang diinginkan oleh nafsu dan hawanya. Maksudnya diinginkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu, hawa yahwi itu artinya turun, Pak. Turun merosot artinya. Turun merosot ke atas apa ke bawah tuh kalau gitu. Kalau turun merosot ke atas apa ke bawah? Bawah rendah, namanya hawa yahwi, turun. Hawa nafsu itu artinya keinginan-keinginan nafsu yang memang ngajak kita turun ke derajat yang paling rendah, ngajak kita turun kepada kerendahan sebagaimana kerendahan makhluk-makhluk Allah yang gak punya akal. Imam Ghazali, Imam Syekh Banten diantaranya menyebutkan hawa nafsu itu hawa sendiri, nafsu itu sendiri. Hawa itu punya tentara-tentaranya. Di antara tentara-tentara hawa, keinginan-keinginan rendah yang dimaksud di sini, yang ngajak kita merosot, itu diantaranya adalah ujub, dengki, takabur, itu yang model-model begitu, ria, kemudian suuzon, itu adalah hawa atau keinginan-keinginan yang sifatnya rendah. Nafsu punya tentara-tentaranya juga. Nafsu juga punya bala tentaranya yang kadang-kadang ini ngajak kita untuk turun, ngajak kita untuk rendah serendah-rendahnya. Apa itu? Di antaranya adalah serakah. Itu tentaranya nafsu, serakah, kemudian syahwat yang sifatnya seksual, kemudian malas, buruk akhlaknya, tulul amal atau panjang angan, kemudian kerasnya hati, itu termasuk bala tentara dari nafsu. Nah, hawa nafsu ini memang ada semua dalam diri kita. Memang tidak bisa diingkari, hawa nafsu ini ada semua dalam diri kita. Kecenderungan untuk enak-enakan, kecenderungan untuk menjauhi kesulitan. Padahal kesulitan itu, di balik kesulitan itu ada hasil yang sangat mulia. Ini kecenderungan untuk itu, untuk mengajak kepada enak-enakan, ini namanya hawa nafsu. Maka kita nggak boleh menuruti hawa nafsu dalam ngaji, dalam belajar. Nggak boleh kita menuruti keinginan-keinginan yang rendah seperti hasud, dengki, ujub, kemudian buruk akhlaknya, kemudian juga pelit, termasuk itu bala tentaranya hawa nafsu. Qala syairu, berkata syak penyair, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani. Sesungguhnya hawa itu, keinginan-keinginan itu, lahuwal hawanu bi'ainihi, adalah kerendahan itu sendiri, kemerosotan itu sendiri. Wa sari'u kulli hawan, dan orang yang tertarik dengan setiap kemerosotan sari'u hawani itu adalah orang-orang yang nyata-nyata, orang-orang yang terseret oleh kerendahan. Diajak untuk menuruti keinginan-keinginan rendah, malas diturutin. Kalau diturutin, yang ngapal juga enggak, bangun malam juga enggak, sholat jamaah juga enggak, diturutin aja. Enaknya kan habis makan ngerokok, tidur ya. Nah, tapi di sini suruh ngapalin. Ini harus dilawan. Karena nafsu ngajaknya memang enak-enakan aja, makan, tidur. Nanti kalau lapar ya makan lagi, main dah habis itu. Begitu aja kerjaannya hawa nafsu. Hawa nafsu ini harus dilawan. Orang yang tertarik kepada hawa nafsu, orang yang tertarik kepada keinginan rendah, maka rendah serendah-rendahnya, benar-benar rendah. Karena hawa itu sendiri artinya adalah rendah. Hawa itu sendiri artinya adalah merosot, pakai hak besar. Kalau yang Nabi Adam, Hawa pakai hak kecil. Hawa itu juga ada alifnya, alif mamdudah. Hawa, kalau ini hawa yahwi, itu artinya merosot, turun. Kalau kita mengikuti hawa, mengikuti keinginan rendah yang merosot, maka jadi kita seperti binatang. Nggak bakal dapat yang namanya ilmu, nggak bakal dapat yang namanya pengetahuan-pengetahuan. Karena pengennya enak-enakan aja, pengennya yang kira-kira badan ini berat ngelaksanainnya, dia ogah aja. Ini harus dilawan.
Wa yasbiru 'alal mihani wal baliyati, dan hendaklah orang yang menuntut ilmu itu sabar atas cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Qila khazainul muna, dikatakan khazainul muna, gudang atau perbendaharaan pemberian-pemberian Allah, ala qanatiril mihan, itu ada pada kumpulan-kumpulan ujian-ujian. Harus tabah, harus sabar. Selain sabar dalam menghadapi hawa nafsu, sabar juga dalam menghadapi cobaan-cobaan. Kalau hawa nafsu datangnya dari dalam, Pak, ujian-ujian, cobaan-cobaan, godaan-godaan yang datangnya dari dalam diri sendiri, itu namanya hawa nafsu. Tapi kadang-kadang Allah kasih ujian dan cobaan dari luar, cobaan-cobaan dari luar. Ya temen, kadang-kadang kita diomongin aja, atau cobaan yang sifatnya dari luar, kayak penyakit, gudik dan lain sebagainya. Ini cobaan-cobaan dari luar pasti akan Allah berikan. Orang yang menuntut ilmu harus sabar, sabar juga dalam cobaan-cobaan, sabar juga dalam ujian-ujian. Ini juga untuk mengukur, saudara, untuk mengukur beneran nggak kita, sungguh-sungguh nggak kita dalam menuntut ilmu. Kalau begitu dikasih cobaan mundur aja, berarti nggak sungguh-sungguh kita. Jadi ukurannya, takarannya di situ. Kita kuat apa nggak menahan cobaan? Kalau kita kuat, maka lulus. Kasih cobaan lagi, kuat lagi, lulus lagi. Kalau beberapa kali ujian lulus terus, maka berhasil nanti. Berhasil melewati ujian-ujian, maka berhasil juga mendapatkan ilmu. Berhasil mendapatkan apa yang dicita-citakan. Pendek kata, di sini kesabaran baik terhadap ujian yang datang dari luar, maupun kesabaran dalam melawan hawa nafsu. Musuh yang nyata di depan seperti ujian-ujian, atau musuh yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Wa unsyidtu wa qila innahu li Ali bin Abi Thalib, dan diberikan nasyid atau diberikan lagu aku, dinyanyikan kepadaku. Ada yang mengatakan ini adalah maqalahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ala la tanalul ilma illa bisittatin, sa'umbika an majmu'iha bibayani, dzakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ini syair Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini adalah syarat-syarat menuntut ilmu. Syarat-syarat menuntut ilmu ada 6, diantaranya sabar, wasdibari. Oleh karenanya kita harus sabar melawan godaan-godaan dari dalam berupa ajakan hawa nafsu, juga sabar menghadapi godaan dari luar, ajakan teman, ajakan musuh-musuh yang lain, musuh-musuh yang ada di ini, yang ada di luar diri kita. Ini harus sabar. Di antara yang 6 ini ada juga kesabaran yang memang harus dipenuhi oleh orang yang menuntut ilmu. Ala la tanalul ilma, ala ingatlah, la tanalul ilma illa bisitatin, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 syarat. Sa'umbiuka an majmu'iha bibayani, aku akan menjelaskan kepadamu kumpulan dari 6 itu dengan kejelasan. Yang pertama zakain, yaitu kecerdasan, wahirsin, dan juga kemauan keras, wastibarin, dan sabar, wa bulgotin, dan biaya, wa irsyadi ustadin, dan petunjuk guru, wa tuli zamani, dan panjangnya masa atau panjangnya waktu. 6 syarat menuntut ilmu. Yang pertama cerdas, zaka. Zaka di sini yang dimaksud adalah kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mengerti satu pembahasan. Dan setiap orang, setiap anak, yaitu pasti punya kemampuan buat zaka, kemampuan buat memahami. Ini kemampuan cerdas, artinya bisa memahami. Kalau kita bisa memahami apa yang diterangkan guru, bisa mengerti apa yang dijabarkan oleh guru, maka udah memenuhi syarat ini, zaka. Sudah memenuhi syarat kecerdasan ini, syarat yang pertama. Jadi kalau nggak bisa paham apa yang dikatakan guru, ya nggak bisa. Susah menuntut ilmu. Ya dia kemana-mana gitu pikirannya emang
mohon maaf, ya kurang sempurna pikirannya, maka dia nggak bisa juga, nggak akan bisa mendapatkan ilmu. Apa yang dikatakan guru nggak akan masuk. Jadi harus memiliki kecerdasan, artinya bisa memahami apa yang disampaikan guru. Yang kedua, kemauan keras, hirs, kemauan keras untuk menghasilkan ilmu. Kalau tidak ada kemauan keras, lebih gampang dia ditarik sama hawa nafsu. Ya orang dia nggak keras banget, dia nggak mantep belajarnya, dikit-dikit diajak tidur ya tidur, dia diajak bolos lagi, tidur lagi, bolos lagi, akhirnya ya nggak dapat hasil, ilmunya nggak ada. Kenapa? Karena tadi dia tidak ada kemauan keras, tidak ada hirs. Harus ada kemauan keras. Kemudian yang ketiga yaitu istibar atau sabar. Ini yang tadi kita bahas, sabar terhadap ujian atau godaan hawa nafsu maupun sabar terhadap cobaan-cobaan yang datangnya dari luar. Keempat, bulgoh. Yang dimaksud dengan bulgoh ini adalah biaya hidup dia di sana. Bulgoh di sini adalah biaya atau ongkos hidup dia di sana, itu harus dipenuhin. Kenapa demikian? Kalau belum ada biaya hidup, ini pasti nggak akan konsentrasi belajarnya. Ya orang lagi ngaji mikirin ntar makan apa ya, lagi gurunya jelasin dia udah mikirin lapar banget ini perut, ntar kira-kira ada yang ngasih makan apa kagak ya, udah mikirin begitu, nggak bakal bisa masuk ilmunya. Maka harus dipastikan bahwa ada bulgoh atau ada satu kecukupan untuk menutupi kebutuhan dia, terutama makan. Terutama makan itu harus ada, namanya bulgoh. Memang ulama diantaranya mengartikan bulgoh ini biaya. Artinya biaya, memang butuh ongkos, yang namanya mondok, yang namanya ngaji juga butuh ongkos, yang namanya belajar itu pasti butuh ongkos. Apalagi sekarang ya, mahal-mahal banget itu, mahal-mahal banget ongkosnya. Bulgoh, biaya hidup, artinya saat mondok dia tinggal di pondok maka keperluannya sudah terjamin, makan semuanya, kebutuhan-kebutuhannya sudah terjamin, supaya konsentrasi belajarnya, supaya fokus. Jadi dia nggak nyambi kerja. Kalau nyambi kerja dan belum bisa fokus kepada belajarnya, tidak akan jadi dan tidak akan hasil ilmunya. Kemudian yang berikutnya apa tuh? Hirs, bulgotin wa irsyadi ustadin. Kemudian petunjuk guru, harus dengan petunjuk guru. Artinya ada guru, nggak boleh hanya cuma browsing doang atau searching Google, nggak boleh. Harus ada yang nuntun, Ya. Kebanyakan di Google Iya, dari Google kalau buat tambahan atau buat selingan boleh, tapi datang kudu. Datangnya harus, karena yang ngajarin posisi ruku itu guru, yang ngajarin posisi sujud itu guru. Nih yang namanya sujud, ya di jarinya, jari kakinya kemudian ditekuk sama gurunya itu. Jadi harus benar-benar ditunjukkan, harus benar-benar dibimbing oleh guru. Harus ada bimbingan guru. Irsyadi ustadin wa tuli zamani. Zaka udah irsyadi wa tuli zamani, dan panjangnya masa, artinya tidak cukup waktu sedikit, tidak cukup waktu sehari 2 hari yang belajar. Kadang-kadang aja persiapan atau muqaddimahnya, hadirin, ini perlu waktu lama. Orang yang belajar di Mesir, maka dia buat persiapan bahasa, karena pengantarnya bahasa Arab, itu 6 bulan atau setahun. Sama juga yang belajar di Jawa misalnya, paling nggak 3 bulan sudah ngerti bahasa Jawa dulu, bahasa Jawa, adaptasi dulu. Itu baru persiapannya aja 3 bulan. Jadi kalau cuma seminggu mondok mah nggak bakal jadi. Seminggu, sebulan juga nggak bakal jadi. Harus waktu yang lama. Pasti awalnya pembukaan atau mukadimahnya itu harus memenuhi syarat-syarat atau sarana-sarana yang mendukung itu. Ya bahasa kadang-kadang atau adaptasi dengan lingkungannya. Ini harus adaptasi bahasa atau adaptasi yang lain aja bisa lebih dari 6 bulan kadang-kadang. Maka butuh waktu yang panjang.
butuh waktu yang panjang, ya 6 tahun, 3 tahun kalau memang sudah cukup ininya, kalau sudah cukup kecerdasannya dan memang itu sudah mondok yang berapa kali udah cukup juga. Sebelumnya dia udah 6 tahun, 3 tahun lagi udah cukup, boleh. Memang butuh waktu yang lama, tidak cukup sehari 2 hari atau setahun, tidak cukup. Kemudian waktu li zamani, udah sampai di situ ya. Jadi 6 yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk memperoleh ilmu. Yang pertama yaitu cerdas, kemudian kemauan kuat, 3 sabar, 4 biaya, 5 bimbingan guru, dan 6 masa atau panjangnya waktu. Nah, ini pembahasan dalam kitab Ta'lim mulai dari memilih guru kemarin, kemudian juga menjauhi sabar, kemudian juga sabar dalam menjauhi hawa nafsu dan sabar dalam cobaan-cobaan. Bagaimana memilih teman? Di sini ada pembahasan untuk memilih teman. Wa makhtiyarus syariki fayambagi ay yakhtarul mujidda wal wari'a wa sahibat tab'il mustaqima wa sahibat tab'il mustaqimi. Adapun memilih teman, maka seyogianya dia memilih yang rajin, wal wari'a, dan yang wirai, wara', wa sahibat tab'i, dan yang memiliki tabiat al mustaqim, yang lurus, wal mutafahhima, dan orang yang mudah paham. Teman juga berpengaruh hadirin. Cari guru tadi tentu jelas itu mah. Kemudian sabar, iya. Nah, waktu ngaji cari teman. Waktu mondok cari teman. Temannya ini syarat-syaratnya harus teman yang rajin. Jangan teman yang malas, dikit-dikit izin lagi, bolos lagi, pulang, ngajakin pulang yuk bro, ada ini nih, ada kawinan. Siapa yang kawinan? Tetangga dari iparnya tetangga dari iparnya sepupu tetangga gua. Ya jauh amat banget, orang yang tinggal datang juga tetap jadi kawin kan dia. Nah, kagak, saya nggak mau pulang. Harus begitu, harus pilih-pilih teman yang memang rajin, nggak boleh pilih teman yang malas, karena tabiat itu nular, saudara. Yang namanya perilaku pasti nular. Kemudian pilih yang wirai. Wirai ini manittasafa bitta'affuf 'anil haram. Wara' itu adalah orang yang menjaga agar dia tidak mengkonsumsi barang-barang haram. Wara' itu orang yang benar-benar menjaga dirinya dari keharaman-haraman, bukan hanya makan minum. Pokoknya yang namanya wara', kadang disebut wirai, itu orang yang menjaga dirinya dari keharaman. Makan, minum dijaga sama dia. Termasuk dari perbuatan yang haram dijaga juga. Ngelirik aja kalau kira-kira haram, nggak mau dia ngelirik. Itu namanya wirai. Nunduk aja jalan-jalan. Benar-benar wirai. Pilih teman yang seperti ini. Pilih teman yang wirai, yang menjaga dirinya dari haraman. Kalau temannya wirai, maka kita ikut wirai juga. Kita ikut jaga keharaman juga. Nular. Kebaikan itu pasti nular. Sebagaimana keburukan juga bisa nular. Dan juga pilihlah teman yang punya tabiat yang lurus. Artinya tabiat yang lurus ini tabiat yang tidak gampang goyah. Lurus di sini nggak mudah mengsong, dikit-dikit mengsong, dikit-dikit belok, enggak. Tapi tabiat yang lurus. Pilih teman yang punya tabiat lurus. Dan terakhir, pilih teman yang mudah pahamnya. Gampang, kalau dia gampang paham, maka kita ikut gampang memahami pembahasan-pembahasan dalam thalabul ilm, dalam menuntut ilmu. Wa yafirra minal kaslani wal mu'attila, dan hendaklah orang yang menuntut ilmu menjauhi orang yang malas, wal mu'attila, dan orang yang nganggur, wal miktsara, dan orang yang banyak omong, wal mufsida, dan orang yang ahli kerusakan atau berbuat rusak, wal fattanah, dan orang yang ahli fitnah. Ini 4 harus dijauhin nih. 5 malah ini, 5 orang harus jauhin. Malas, jangan deketin orang malas waktu kita ngaji. Dijamin kalau malas kita ikut malas dah. Kalau kita dekat sama orang malas waktu ngaji, pasti dijamin kita ikut-ikutan malas.
Kemudian mu'attil atau nganggur. Mu'attil itu begini. Mu'attil itu orang yang dia lebih demen diem padahal dia bisa. Ogah, lu aja dah, gua mah enggak. Bang, ayo bang, ini setoran yuk. Enggak, lu aja. Padahal dia bisa, tapi dia milih nganggur, milih diem. Ini lama-kelamaan diajak, bang, ayo bang setoran apalan yuk. Enggak, lu aja. Sekali dua kali diajak, besoknya ngikut nih. Orang yang nanya gitu, ya gue juga ogah, ntar aja. Jadi ngikut. Awalnya ya dia cuma denger, enggak gue malas dulu aja. Dia asalnya cuma denger doang, besok-besok ngikut jadi malas juga. Pasti dia, ya gue ntar aja, ntar-ntaran aja mah, apalan mah. Yang penting nggak dihukum. Jadinya ya nular. Kemudian miksar itu orang yang banyak omong. Berlari, jangan cari teman yang banyak omong, karena banyak omong itu menghabiskan waktu. Timbang banyak omong, mendingan banyak ngapal. Apa aja dihafalin, dihafal Jurmiyah, habis Jurmiyah hafalin Ibriti, habis Ibriti hafalin Alfiyah, semua. Nanti akidahnya hafalin Akidatul Awam, semuanya dihafalin. Ini namanya sedikit ngomongnya tapi banyak hafalnya. Hindari juga teman yang sering berbuat kerusakan secara zahir, ya gampang rusak, yang merusak apa aja, peralatan semuanya itu dirusak sama dia. Dan juga menjauhi tukang fitnah, ngomong sama si A, lu bang, kata dia jelek, ngomong lagi sama si B, bang, kata si dia, berantem tuh akhirnya orang gara-gara difitnah sama dia. Fattan itu ahli fitnah, suka memfitnah, maka dijauhi. Mencari teman dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu itu penting, karena teman ini mempengaruhi tabiat kita. Teman kita ngaji itu mempengaruhi tabiat kita. Kalau baik kita ikut baik, kalau jelek kita ikut jelek jadinya. Kalau malas kita ikut malas, kalau rajin kita ikut rajin. Wa qila, dikatakan anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Ini syair lagi. Memang di talim-talim banyak syair Bapak-bapak, banyak syair dari penyair-penyair yang dihafal oleh ulama-ulama. Anil mar'i la tas'al, dari seseorang janganlah engkau bertanya. Janganlah engkau bertanya tentang seseorang. Wa absir qarinahu, tapi lihatlah temannya. Fa innal qarina, maka sungguhnya teman, bil muqarini yaqtadi, maka sungguhnya teman itu mengikuti temannya. Fa in kana dza syarrin, apabila seseorang itu punya keburukan, fajannibhu, maka jauhilah sur'atan segera. Wa in kana dza khairin, apabila dia punya kebaikan, faqarinhu tahtadi, faqarinhu, maka temanilah dia, tahtadi, maka engkau dapat petunjuk. Kalau cari teman nggak usah tanya itu si Anu gimana orangnya, nggak perlu tanya begitu, lihat aja temannya. Saya pengen tahu gimana RT Herman, nggak usah tanya RT Herman gimana ya, lihat aja temennya. Kalau temennya orang-orang soleh, temennya orang-orang jujur semua, berarti RT Herman orang yang jujur. Jangan, nggak usah tanya gimana si Anu perilakunya, lihat aja temennya, teman-temannya orang mana. Ya kalau teman-temannya baik, maka dia baik pasti. Kalau teman-temannya buruk, maka dia buruk. Bagaimana dengan yang baik? Yang baik kita temenin, kita segera dekatin, kita jadikan teman belajar, teman buat sama-sama ngaji. Yang buruk ya harus kita jauhin. Yang buruk harus kita ya jauhin, jangan sampai menularkan keburukan ini kepada kita. Wa unsyidtu, dan dinyanyikan kepadaku syi'ran, sebuah syair akhar yang lain. La tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhar yafsudu adwal balidi ilal jalidi sari'atun
kal jamri yud'u fir ramadi fayakhmadu. La tashab, janganlah engkau menyertai, bersahabat maksudnya, al-kaslana, orang malas. Janganlah engkau bersahabat dengan orang malas, fi halatihi, dalam seluruh keadaannya. Kam solihin bi fasadi akhara yafsudu. Betapa banyak orang yang soleh, orang yang baik itu jadi rusak gara-gara kerusakan orang lain. Adwal balidi ilal jalidi sari'atun. Menularnya orang bodoh kepada orang pintar itu cepat sekali. Kal jamri yud'u fir ramadi, seperti bara yang diletakkan di abu, fayahmadu, maka matilah itu bara. Jangan temenin orang malas. Jangan temenin orang malas dalam semua keadaannya, jangan, jauhin aja. Kenapa? Betapa banyak orang yang tadinya rajin ini jadi ikut-ikutan malas karena temennya malas. Betapa banyak orang yang tadinya pinter, cerdas, tapi gara-gara berkumpul sama orang-orang yang gak mau belajar jadi ikutan bodoh juga. Maka jangan dekatin orang-orang yang malas, yang punya tabiat buruk. Yang punya tabiat buruk dijauhin. Jangan didekatin, jangan ditemanin. Pilih teman dalam belajar. Perumpamannya di sini menarik, bagus perumpamannya di sini. Orang yang pintar berteman dengan orang bodoh dan dia terpengaruh dengan kebodohannya, maka akan ikut bodoh cepat jalannya buat jadi bodoh. Seperti bara yang dilemparkan ke dalam abu. Jamron itu bara, jamrun itu bara, bapak-bapak. Bara puntung rokok ya. Puntung rokok dimasukin ke dalam abu gosok. Itu abu gosok ikut nyala jadi bara apa puntungnya mati kira-kira? Itu puntung rokok tuh ya. Kan ada baranya nih, masukin ke dalam abu. Itu mati apa hidup puntung rokok tuh? Mati, pasti mati. Begitu juga orang pinter, udah kelihatan nyala, pinter ya dia otaknya, tapi kumpulannya sama orang bodoh ikut bego dia, ikut bodoh juga. Seperti bara yang dicelupkan atau bara yang dimasukkan ke dalam abu, ya begitu. Nah, lain hal kalau guru kan memang fungsinya bimbing, dan guru itu udah bukan bara lagi. Kalau guru udah bukan bara tapi apinya udah gede. Jadi dia mau kumpul kayak gimana juga yang lain bisa jadi ikut terang, bisa ikut nyala. Tapi kalau cuma bara atau apinya kecil, kumpul sama abu atau kumpul sama sesuatu yang bisa matiin dia, mati benar-benar api. Lain sama guru, lain sama ulama-ulama yang memang sudah kuat nyalanya. Demikian juga keimanan kita, sama dengan kecerdasan, keimanan kita juga begitu. Kalau iman kita memang sudah kuat, nyala iman kita ini memang sudah terang benar nyalanya, boleh dakwah, boleh kita kumpul sama orang-orang brengsek pun nggak apa-apa. Kalau udah terang, kan seperti Allah yarham Gusmi, tahu Gusmi ya Bapak ya, Hamim Jazuli, itu dakwahnya banyak cerita ya, beliau ke diskotik. Kenapa? Ya udah terang itu mah. Udah terang, gak bakal padam, cahayanya gak bakal padam, apinya gak bakal padam. Tapi kalau cuma lilin doang mah ketiup angin mati udah. Kalau cuma bara doang pengen masuk diskotik, yang ada mati jadi ikutan jadi abu juga ntar. Kalau keimanan tolak ukurnya seperti itu. Demikian juga kecerdasan. Kalau kita belum cerdas, belum dalam masih tahap belajar, maka jangan kumpul dengan orang-orang yang bodoh, karena akan hilang kecerdasan kita. Begitu juga keimanan. Kalau kita imannya masih kecil, masih seperti bara, nyalanya belum terang, hati-hati, jangan banyak angin, mati pasti. Atau kalau nggak banyak angin, jangan masukin ke abu, pasti dia mati itu. Nah, artinya baranya mati dan jadi abu sama-sama. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam.
wallahu a'lam bishawab. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.